Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat dan masih tetap semangat untuk belajar bukan? Sebelum kita belajar, terlebih dahulu Bu Guru ingin mengajak kalian berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Pembelajaran kita kali ini masih dengan tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 2. Adapun tujuan yang ingin kita capai pada kegiatan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian tentunya mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ manusia. Yang kedua, dengan membaca, tentunya kalian mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Dan yang terakhir atau tujuan yang ketiga, dengan menggambar, kalian tentunya dapat membuat komik dengan baik dan percaya diri. Inilah 3 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran kita awali dengan sebuah percakapan antara Alul, Emir, dan Ibar. Alul bertanya kepada Emir, apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tangan dan kaki para pengrajin gerabah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Emir pun menjawab pertanyaan Alul. Gerabah yang dihasilkan berkualitas dan bernilai seni tinggi. Ibar menyahut dari belakang. Yuk teman-teman, kita lihat cara membuat gerabah. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu membuat adonan. Yang kedua, mencetak adonan sesuai dengan gerabah yang ingin kita hasilkan. Setelah gerabahnya selesai, kita jemur di bawah sinar matahari. Tahap selanjutnya yaitu pembakaran gerabah. Dan yang terakhir, setelah gerabahnya dibakar, masuk ke pewarnaan. Selanjutnya, macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif diantaranya yang pertama adalah faktura. Faktura biasa disebut dengan patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Faktura dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, faktura yang tertutup. Faktura yang tertutup adalah patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedang yang kedua, faktura yang terbuka. Faktura yang terbuka merupakan patah tulang yang merobek atau menembus kulit. Contoh faktura tertutup, dan yang kedua adalah contoh faktura yang terbuka. Anak-anakku sekalian, kalian bisa mengamatinya. Mana yang termasuk faktura tertutup dan mana yang termasuk faktura terbuka. Yang kedua, osteoporosis merupakan kelainan pada tulang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Ini terjadi karena tubuh kita sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Contohnya, yang mengalami pengeroposan tulang. Yang ketiga adalah fisura atau biasa disebut retak tulang. Merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Contohnya dapat dilihat berikut. Dan yang keempat, lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Contoh orang yang mengalami lordosis. Dan yang keempat,
adalah skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Inilah contohnya. Orang yang mengalami kelainan skoliosis. Yang terakhir atau yang keenam adalah kiposis. Kiposis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Contohnya orang yang mengalami kiposis. Halo anak-anakku yang ada di rumah, ayo tetap semangat. Materi kita selanjutnya yaitu berkreasi. Masih ingatkah kalian tentang gambar kelainan tulang yang sudah diamati tadi, terutama lordosis, skoliosis, dan kiposis? Nah, untuk lebih jelasnya, amatilah bentuk tulang dari masing-masing gambar berikut ini. Lordosis, skoliosis, dan kiposis. Oke anak-anakku semua, tugasnya membuat model sederhana dengan menggunakan tanah liat dengan memilih salah satu gambar yang sedang kalian amati. Apakah itu lordosis, skoliosis, dan atau kiposis. Sebelum membuat model sederhana yang sedang kalian amati, sekarang perhatikan bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama, siapkan tanah liat dan air. Yang kedua, campur dan aduklah tanah liat dengan air. Yang ketiga, remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket. Jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Keempat, bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang sesuai dengan yang kalian pilih tadi. Apakah itu lordosis, skoliosis, dan kiposis. Yang kelima, setelah terbentuk, keringkan dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena akan menyebabkan terjadinya retakan dan pecah. Yang terakhir, setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Sekarang, anak-anakku semua, kita akan menentukan ide pokok. Sebelum menentukan ide pokok, terlebih dahulu membaca teks bacaan berikut ini, yaitu tentang posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kalian nantinya baca baik-baik, kemudian tentukan ide pokok sesuai paragraf. Kemudian, tugas anak-anakku semua yaitu menentukan ide pokok pada paragraf yang telah kalian amati. Tentunya, kalian sudah tahu bukan ada berapa paragraf pada teks bacaan tentang posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Ini masih ada lanjutannya dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8, 9. Oke, nah sekarang tugas anak-anakku semua yaitu hanya menentukan 3 paragraf saja, yaitu paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Materi selanjutnya itu masih berkreasi, yaitu nanti kalian membuat komik. Sebelum membuat komik, Bu Guru akan jelaskan apa itu komik. Komik merupakan suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, seperti yang sedang kalian amati. Contoh komik ini berdasarkan teks bacaan tadi yang sudah kalian tentukan ide pokoknya, yaitu
posisi, dan sikap duduk yang benar dan sehat. Sekarang kalian amati, gambarnya sudah jadi, tinggal ceritanya kita buat. Cerita yang pertama, banyak sekali tugas hari ini. Kemudian yang kedua, aduh pinggangku sakit banget. Dan yang ketiga, ini ceritanya yang ketiga, gambar ketiga. Makanya ketika bekerja harus memperhatikan posisi duduk kita. Selanjutnya, bagian dari cerita yang keempat, ternyata sikap duduk mempengaruhi kesehatan tulang. Dan yang terakhir, beginilah sikap duduk yang benar. Inilah contoh komik. Nantinya kalian juga akan membuat komik. Halo anak-anakku semua yang masih stay di rumah. Kalian masih semangat bukan? Oke, sekarang buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. Yang pertama, sikap dan posisi membaca yang benar. Dan yang kedua, proses pembuatan gerabah. Dan yang ketiga, berolahraga. Dari ketiga judul ini, kalian boleh memilihnya. Mana yang dianggap mudah dari ketiga judul tadi, itulah yang kalian kerjakan. Oke anak-anakku semua, sampai di sini materi kita. Tugasnya akan Bu Guru kirim ke WA Group. Tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.